فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian, kembali kita berkumpul di majelis ini, majelis rutinan bulanan kita membahas kitab tafsir Ibnu Katsir dan juga insyaallah fikihnya untuk Sunan An-Nasa'i biiznillah taala. Biiznillah taala kita akan membahas tafsir surat Al-Baqarah lanjutan ayat ke-102 dan 103 yang mana disebut juga ayat ini dengan ayat sihir. Kita akan membahas dalam waktu mungkin 45 atau 50 menit ke depan tentang sihir atau sejarah sihir sebagaimana diungkap oleh Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat 102. Kita akan membacakan terlebih dahulu ayatnya, kemudian terjemahannya. Dan pembahasan ini sebenarnya panjang sekali. Bisa sampai beberapa hari sebenarnya, tapi kita bahas ya 1 jam aja lah ya. Karena kalau beberapa hari berarti saya harus nginep di sini dan saya itu nggak mungkin. Boleh tapi saya nggak mau, Pak. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Insyaallah kita baca dulu terjemahannya supaya ada pemahaman global terhadap dua ayat ini. Kata Rabb kita Azza wa Jalla yang maknanya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir atau mengajarkan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir karena tidak mengajarkan sihir. Ini menunjukkan bahwasanya sihir itu kekufuran dan pelakunya terjerumus ke dalam kekufuran. Ya. Mereka mengajarkan, yaitu para syaitan, mengajarkan sihir kepada manusia, yaitu kalangan Bani Israel ketika itu. Dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Sedang
kedua malaikat itu tidaklah mengajarkan sesuatu pun kepada seorang pun sebelum mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami hanya cobaan bagi kalian. Kami ajarkan ini sebagai utusan dari Allah. Ini sebagai cobaan. Ya, kalian itu imannya goyah atau tidak. Sebab itu janganlah kalian kafir dengan mengikuti ajaran titipan ini. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Ini yang disebut sihir tafriq. Dan umumnya sihir atau kebanyakan sihir itu berujung tujuannya pada perceraian. Ya. Dan mereka itu, yaitu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. Jadi sihir itu bermudarat dan tidak ada manfaatnya. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah Ta'ala dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Jadi sihir ini menjadi pertukaran, yaitu orang-orang Bani Israel ketika itu banyak yang daripada mempelajari kitab Allah malah mereka mempelajari sihir. Itu justru tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir kalau mereka mengetahui. Jadi sampai sekarang pun ada orang menjual dirinya, menumbalkan dirinya dan membiarkan dirinya itu memiliki masa depan yang suram demi mendapatkan keuntungan dari sihir. Itu ada. Ya. Jadi tumbalnya itu kadang-kadang bukan hanya person, tapi future-nya, masa depan. Bahkan tumbalnya adalah akhiratnya gitu loh. Menukar akhirat hanya demi kepuasan dunia dengan sihirnya. Bahkan kadang-kadang bukan kepuasan material dunia kadang-kadang, hanya karena dendam. Kemudian mesen atau order ke dukun untuk mengirim sihir kepada fulan. Hanya karena dendam. Ya. Yang mana itu nggak ada advantage, nggak ada benefit material duniawi. Tapi hanya ingin menuntaskan keinginan melampiaskan dendam aja gitu. Malah ini rugi dunia akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Walau annahum amanu wattaqau, seandainya mereka itu beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan dapat pahala dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik. Baik, kita menuju ke ayat ke tafsir terhadap ayat ini. Jadi wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka yaitu orang-orang kalangan Bani Israel mulai pada banyak yang mengikuti apa yang ditilawahkan oleh syaitan-syaitan, apa yang dihembuskan, apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan, yaitu ketika kerajaan Nabi Sulaiman sirna. Kan Nabi Sulaiman ini memiliki kerajaan manusia dan jin gitu loh. Menguasai bahasa manusia, menguasai ketundukan jin dengan izin Allah, dan menguasai bahasa binatang. Adakah kerajaan yang lebih lengkap daripada beliau? Tidak ada sampai sekarang. Tidak ada. Nah, ketika Nabi Sulaiman wafat, maka otomatis hukum kerajaan Nabi Sulaiman berakhir. Karena Nabi Sulaiman sebelumnya juga berdoa, minta sama Allah, ya Allah berikanlah saya kerajaan, kemampuan yang tidak pantas dimiliki oleh orang-orang setelah saya. Jadi setelah Nabi Sulaiman tidak ada yang bisa seperti Nabi Sulaiman. Maka sirnalah kerajaan Nabi Sulaiman. Maka ketika wafat dan kerajaannya selesai, sekelompok jin dan manusia pun murtad dan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan memang beginilah dunia ya, ketika ada suatu komunitas yang self-centered gitu loh, terfokus hanya pada satu orang tokoh saja dan semua kembali kepadanya saja. Ketika wafat, maka estafet tidak berjalan gitu loh. Sehingga terjadi kegoyahan dan kegoncangan. Biasa begitu di komunitas atau di suatu suku ya. Namun setelah Allah Ta'ala mengembalikan kerajaan itu kepada Nabi Sulaiman, maka orang-orang tetap berpegang pada agama seperti sedia kala. Nah, di sini salah satu pendapat ulama
bahwasanya ini di antara pendapat ulama. Jadi ceritanya berbeda-beda ya, Israiliyat semuanya ini. Jadi Nabi Sulaiman ketika masih hidup pernah terjadi yaitu kehancuran kerajaan atau kolaps kerajaannya. Nah, akhirnya ketika kerajaan itu kolaps, mulai goyah iman sebagian dari Bani Israel. Namun Allah Subhanahu wa taala kembalikan kembali kerajaan tersebut kepada Nabi Sulaiman, maka orang-orang kembali tetap berpegang teguh pada agama Nabi Sulaiman, yaitu agama Islam dengan syariat Bani Israel. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika itu menyita kitab-kitab orang-orang yang diajarkan sihir ketika itu oleh para syaitan dan juga malaikat di Babil, yaitu Harut Marut. Ini menurut satu versi cerita. Artinya ketika itu sudah ada kitab-kitab sihir yang berisi rapalan-rapalan dan mantra-mantra. Maka kitab-kitab itu pun disita oleh Nabi Sulaiman selaku presiden atau penguasa dan dikubur di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Karena kalau di bawah singgasana tidak ada yang berani untuk menggali ketika itu. Ini satu versi ya. Nah, setelah itu Nabi Sulaiman meninggal dunia. Maka kerajaannya pun ya kolaps. Maka sebagian manusia dan jin menguasai kitab-kitab itu. Ada dalam hikayat lain mengatakan bahwasanya tadinya orang-orang Bani Israel tidak tahu tentang keberadaan kitab-kitab itu di mana. Ya. Namun kemudian syaitan dari kalangan jin pun membisikkan kepada orang-orang Bani Israel dari kalangan manusia, membisikkan ke mereka bahwasanya Nabi Sulaiman itu adalah penyihir. Buktinya lihat di bawah, gali saja di bawah singgasananya itu ada kitab-kitab sihir. Terhasutlah orang-orang Bani Israel, kemudian mereka pun mengambil kitab-kitab itu dan menguasainya, dan akhirnya tersohorlah fitnah di tengah Bani Israel bahwasanya ternyata dahulu Sulaiman bisa menguasai jin dan menundukkan manusia dan memahami bahasa binatang, itu semua adalah sihir. Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel sampai sekarang tidak menganggap Sulaiman sebagai nabi. Makanya orang-orang Yahudi sekarang itu mereka tidak menganggap Salomon sebagai tokoh yang baik, melainkan sebagai penyihir. Tapi mereka mengagungkan bapaknya Nabi Sulaiman, yaitu Daud. Ya, Daud itu bapaknya Nabi Sulaiman, Sulaiman bin Daud. Nabi Daud alaihissalam dahulu adalah salah satu orang yang ditunjuk sebagai panglima juga di peperangan antara Talut dan Jalut. Dan Nabi Daud alaihissalam dengan keberanian dan ketangkasannya berhasil membunuh Jalut. Jalut namanya. Adapun Talut yang benar gitu loh, Jalut. Dan setelah itu terangkatlah Nabi Daud menjadi pemimpin, penguasa, raja. Penggantinya kemudian adalah Nabi Sulaiman. Ya, jadi Salomon itu tidak dianggap sebagai nabi, bahkan tidak dianggap sebagai tokoh baik oleh orang-orang Yahudi sekarang. Karena fitnah dan histori yang di mindsetnya orang-orang Yahudi, Salomon ini penyihir gitu loh. Adapun David adalah raja, memiliki reign dan juga kedigdayaan, kerajaan. Oleh karena itu orang-orang Yahudi itu mereka sangat mengagungkan Daud dan mereka bertabarruk dengan simbol Daud supaya bisa menguasai dunia ini. Iya nggak Pak? Benar nggak Pak? Tolong dibangunkan Bapak. Ya, jadi makanya negara Israel itu kan pakai nama Nabi Yakub Israel, Bani Israel. Dan simbol negaranya pakai bintang yang mereka anggap sebagai bintang Daud. Ya, karena itu menunjukkan reign, yaitu kekuasaan, power gitu loh. Mereka ingin menguasai dunia dan wallahi mereka tidak akan menguasai dunia ini. Buktinya sekarang sebenarnya dari segi finance atau dari segi global marketing, mereka itu kalah dengan Cina, Pak.
Itu bangsa yang mungkin tidak mereka sangkakan bisa memiliki global marketing yang lebih afdol. Mereka kan global marketing mereka Europe dan juga USA. USA sekarang lagi kontra dengan Rusia. Ya, Rusia kontra dengan Ukraina dan bloknya yaitu Europe or Eropa, Uni Eropa semuanya. Tapi kalau kita lihat Cina secara independen, otaknya lebih jalan untuk urusan uang gitu loh. Maka wallahu alam apa yang terjadi nanti, giliran kita nih orang Jawa yang mau jadi apa, nah gitu. Ya, orang Indonesia mau jadi apa. Ala kulli hal. Mana yang lebih kuat, sihir Yahudi atau sihir Banten? Banyuwangi insyaallah. Atau sihir Dayak. Ya, sebenarnya kekuatan sihir itu tergantung dengan kekufuran, seberapa kufur orangnya. Seberapa kufur orangnya. Itu dulu gitu loh. Semakin kufur dan semakin anti terhadap agama Allah, itu setan semakin membantunya. Sebenarnya gitu, mau Yahudi kek, mau mana kek, ya. Kalau kita kan orang Indonesia dengernya sihir Dayak nih paling ini, sampai kalau macem-macem sama gadis Dayak itu nanti pulang ke Jawa itu hilang kemaluannya. Ada yang mengatakan, dan memang itu bisa menjadi nyata ya. Tapi itu hanya tipu daya. Itu hanya tipu daya, nggak berpindah Pak. Tetap ada, cuma nggak kelihatan aja gitu. Itu kan ada cerita-cerita seperti itu. Itu sihir pandangan mata Pak, bukan sihir hakikat. Ya, bukan hakikatnya dipindah gitu nggak. Pandangan mata kok itu. Iya. Jadi seberapa dia kufur, seberapa dia mengikuti hawa nafsunya, seberapa dia menentang Allah Ta'ala dan kitabnya, maka sebegitulah kekuatannya dari syaitan. Begitu. Lalu mereka, orang-orang Bani Israel ketika itu banyak yang mengambil dan menjadikan kitab itu sebagai ajaran. Padahal kitab itu aslinya intinya adalah mantra-mantra yang kalau merapal atau membaca mantra-mantra itu akan terjadi keajaiban tertentu. Nah, dan kalangan Bani Israel itu banyak yang mudah tergiur dengan mu'jizat-mu'jizat yang sifatnya hissi. Hissi itu yang sifat material, bisa ditangkap oleh panca indera. Makanya orang-orang Bani Israel sangat minta pada Nabi Isa ketika itu, yaitu tolong turunkan kepada kami ma'idah minas sama, yaitu satu tempat makan yang besar dari langit. Iya, mereka itu nggak begitu peduli dengan etika, moral atau bahasa, enggak. Yang penting apa yang bisa kalian pertontonkan wahai para nabi terhadap kita dari mukjizat-mukjizat yang bisa kita lihat. Iya. Maka ketika mendapatkan kitab ini, membaca ini, tiba-tiba terwujud ini. Itu menggiurkan memang. Menggiurkan. Makanya orang-orang Yahudi itu mereka dari daerah Asfahan, kelak akan keluar dari daerah Iran sekarang, Asfahan itu di Iran. Itu 70.000 orang Yahudi akan ikut dengan Dajjal nanti. Karena apa? Dajjal bisa mengkreasikan sesuatu yang sifatnya material. Mudah keikut oleh orang-orang Yahudi. Nah, kayak orang-orang matre, maaf ya, itu sangat mudah nanti keikut dengan Yahudi. Oleh karena itu dalam suatu asar atau riwayat, kebanyakan pengikut Dajjal itu perempuan. Mohon maaf, bukan ibu-ibu yang sini. Ibu-ibu yang di sono. Ya. Itu kenapa? Karena perempuan sangat mudah terpikat dengan eksistensi material yang mereka inginkan. Dan Dajjal akan memberikan sesuatu yang mereka inginkan gitu loh. Oleh karena itu dalam athar dihikayatkan para bapak ketika Dajjal, para bapak yang beriman ya, ketika tersiar kabarnya Dajjal, maka para bapak itu akan mengunci erat-erat rumah mereka dan mengurung perempuan, baik istri atau anak-anak perempuan, mengurung di rumahnya, di kamarnya. Nggak boleh keluar. Karena sangat mudahnya perempuan untuk terpikat dengan material seperti itu. Begitu. Jangankan mengadakan duit, Pak. Mengadakan orang tua yang sudah meninggal aja bisa ada. Dengan izin Allah. Saking tipu dayanya sangat-sangat besar. Fitnah Dajjal itu fitnah terbesar di atas muka bumi. Begitu. Tapi insya Allah orang beriman akan dihindari darinya. Dan semoga kita nggak ketemu zaman itu. Karena zaman ketika Dajjal keluar itu, rusaknya minta ampun, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Ya sekarang aja kita udah merasakan zaman seperti ini. Ya generasi muda kita gitu kan. Ya semoga semua diperbaiki. Terutama diri kita dan keluarga kita. Kemudian kata Ibnu Katsir meriwayatkan di sini. Atau kata Ibnu Katsir. Mereka semua mengikuti hawa nafsu yang dibacakan oleh para syaitan. Hawa nafsu itu berupa alat-alat musik. Ya.
permainan, dan segala sesuatu yang menjadikan orang lalai berzikir pada Allah. Jadi intinya sebenarnya kita tuh punya self defense terhadap sihir, Pak. Bisa dengan izin Allah. Tapi hindari kelalaian. Ya. Yaitu candu terhadap alat-alat musik, ini termasuk yang mudah susupan sihir datang gitu. Kemudian permainan yang melalaikan maksud saya. Adapun permainan yang hanya sekadarnya yang mubah itu nggak masalah. Nah, kita main sesuatu yang mubah sejenak itu nggak masalah, Pak. Dihalalkan mubah. Tapi kalau sampai melalaikan dari kewajiban dan tidak peduli terhadap sunnah Nabi SAW, maka ini bisa menjadi keharaman atau makruh minimal. Dan segala sesuatu yang menjadikan orang lupa berzikir pada Allah. Nah, dari Ibnu Abbas, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan ada orang namanya Asif. Asif, ya. Ini bukan, Asif ini berarti bahasa Ibraninya Asep. Enggak, Asep itu orang Sunda, beda. Jadi mohon maaf kalau ada Pak Asep di sini jangan tersinggung. Ya, ini Asif, ya. Itu juru tulis Nabi Sulaiman. Juru tulisnya Nabi Sulaiman. Ya, jadi Nabi Sulaiman kan raja, ya punya pegawai, punya karyawan, punya bahasa ajudan dan semisalnya, ya. Ia mengetahui Ismul A'zam, yaitu nama yang paling agung. Dia mencatat segala sesuatu atas perintah Nabi Sulaiman, lalu menguburnya di bawah singgasananya. Ini versi lain, ya. Ini versi lain loh, Pak, dari cerita tadi. Tadi ada cerita versi pertama, ini versi berikutnya. Jadi Asif ini juru tulis Nabi Sulaiman. Ya, bukan Asep. Asif, ya. Jadi Asif mencatat segala sesuatu atas perintah Nabi Sulaiman. Lalu catatan-catatan itu dikubur di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Jadi setiap selesai catatan itu, ya dikubur, ditumpuk di tanah, di bawah tanah, di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman wafat, ya setelah Nabi Sulaiman wafat, setan-setan itu, setan di kalangan jin itu berusaha untuk memanfaatkan petilasan atau catatan legendaris, ya, supaya umat manusia atau Bani Israel terperdaya. Maka setan-setan itu berusaha mengeluarkan tulisan-tulisan legendaris itu kembali, dan mereka menulis sihir dan kekufuran di antara setiap dua barisnya. Jadi Nabi Sulaiman kan nabi, apa yang diucapkan tuh berkah gitu loh. Ya. Nah, kemudian dicatat, dan itu catatan kebaikan karena dari lisan Nabi Sulaiman. Dikuburkan. Kemudian setan-setan itu bagaimana caranya supaya bisa kalimat-kalimat Nabi Sulaiman yang tercatat ini itu menjadi kalimat-kalimat kekufuran. Atau yang tadi ada kalimat yang mulia seorang nabi itu bisa disusupi sehingga menjadi kalimat yang rusak. Dan mereka setan dari kalangan jin bisa menyusup di situ. Nah, jadi di sini entah setan dari kalangan jin yang menggali, bisa kalau setan di kalangan jin bertransformasi menjadi manusia kemudian menggali, ya bisa aja. Ya, di sini nggak dikabarkan apakah begitu caranya, atau setan-setan ini memberikan bisikan kepada orang-orang yang buruk ya imannya, rendah imannya, kemudian menginspirasi mereka untuk menambah-nambahkan kalimat-kalimat itu. Intinya kitab-kitab itu, risalah-risalah dan catatan-catatan itu kemudian dibongkar. Akhirnya disusup-supi, tambah-tambahi, baik oleh setan di kalangan jin atau melalui pena manusia. Ya. Sehingga kalimat-kalimat yang tadinya kalimat-kalimat murni, mulia, suci, akhirnya menjadi kalimat-kalimat yang udah ancur-ancuran, berubah-berubah. Ya. Dan kemudian mereka akan mengklaim, yaitu setan-setan ini menginspirasi orang-orang, inilah kitab pedoman yang diamalkan Sulaiman sehingga bisa mewujudkan ini itu, bisa menguasai jin ini itu. Paham nggak jemaah sekalian? Manipulasi dari setan. Asli itu kalimat benar, kalimat baik, bahkan mungkin termasuk lafal yang Allah Ta'ala wahyukan kepadanya. Namun diubah-ubah oleh syaitan, maka jadilah kalimat mantra dan sihir. Makanya jemaah sekalian sampai sekarang tidak sedikit sihir tapi pakai ayat Al-Quran, tapi ada tambahan-tambahannya. Karena dengan tambahan-tambahan itu, satu, dengan tambahan itu menjadikan ayat itu tidak magnificent lagi sebagai kalam Allah. Melainkan dia sudah
mixed dengan inspirasi syaitan. Begitu. Raja-raja dan wifik-wifik, jimat-jimat, mungkin Anda akan melihat, loh ini kan ayat Al-Quran. Tapi kemudian apa? Ada tambahannya. Ketika ditambah sesuatu, maka bukan menjadi kalam Allah lagi. Ini sudah menjadi kotor gitu loh, dikotori gitu loh, ditahrif namanya. Atau itu cara pertama. Atau cara kedua, ayat disambung-sambung. Disambung-sambung. Itu terjadi pada raja-raja zaman sekarang banyak kayak gitu. Misalnya di ayat ini pertama ayat Al-Baqarah 102. Baru satu kan ini kan Al-Baqarah panjang Pak, hampir ya panjang banget, hampir misalnya hampir setengah halaman lebih. Nah, di baru satu baris mungkin ada dikaitkan atau disambung dengan ayat lain dari surat lain. Jadi nempel kayak di apa ya, ditumpang tindih itu ayat-ayat, maka tidak magnificent lagi sebagai kalam Allah, rusak ini kalam jadinya. Dan ngawur-ngawur maknanya juga, maka jadilah mantra, sihir, atau jadi jimat. Itu cara kedua. Cara ketiga, ayat-ayat dijadikan, ini bukan berarti bapak nanti atau ibu mengamalkan, nggak boleh, haram ya, ini bisa kufur. Cara yang ketiga adalah dengan menjadikan ayat tersebut huruf yang muqatta'ah, huruf yang terpisah-pisah. Gimana? Faham nggak coba? Jadi alhamdulillahirabbil alamin tidak nyambung, al, lam, ha, mim, dal. Jadi hurufnya tuh terpotong-potong, Pak. Ngerti nggak, Pak? Terspasi-spasi gitu loh. Jadi nggak nyambung sehingga bacanya tuh semruwet gitu loh. Dan kita akan melihat banyak wifik, rajah, wafak dan semisalnya jimat itu pakai seperti itu. Kenapa kok kepotong-potong hurufnya? Ah, inilah jimat. Inilah yang mengundang syaitan. Kalau kita gabungkan, loh, kok jadi ayat ya? Misalnya kita sambung, kok jadi ayat ini? Tapi ternyata dipisah-pisah, ditaktir namanya, dipotong-potong. Karena dengan dipotong itu penistaan terhadap Al-Quran. Makanya kalau kita lihat para dukun yang benar loh, yang bukan nggak ada dukun yang benar tuh nggak ada istiqomah dukun itu. Dukun yang real dukun gitu, bukan benar dalam bahasa Indonesia, real dukun. Ya, real dukun itu pasti sebelum jadi dukun itu banyak persyaratan. Nggak ada dukun jadi dukun instan tuh nggak ada. Ya aplikasi dukun instan nggak ada. Tapi ada persyaratan. Dan di antara persyaratannya itu melecehkan Al-Quran, melecehkan sholat itu harus ada itu, harus ada. Saya pernah berhadapan dengan seorang dukun perempuan, ibu-ibu dia. Tapi sekali lagi bukan di sini, di sono ya. Ini dukun ini dia ternyata ini murid-murid saya yang hikayatkan. Dia ternyata sebelumnya, saya tahu dia dukun karena apa? Karena murid-murid saya nyeritain, murid-murid saya akhwat ketika itu nyeritain bahwasanya ibu kosnya ini itu pernah menjadikan beberapa serpihan dari mushaf Al-Quran itu sebagai injekan di sepatunya. Ditanya, loh, kok Bu ada gini di sini? Nggak apa-apa, itu buat nyembuhin penyakit kata ibunya. Jadi ada serpihan Al-Quran gitu, ada robekan gitu, dan kita tahu itu dari Al-Quran, kita cetakannya ketahuan banget gitu. Itu terus dilipat dan ditaruh di bawah bagian tumit sepatu, plek gitu. Ditanya sama murid kita, ini kok taruh sini Bu? Nggak apa-apa, itu supaya obat, supaya kesembuhan. Dari sini saya langsung bisa, nih kalian selama murid-murid saya ketika itu sering kesurupan di kos-kosannya. Dan mereka sering ngaji, baik ngaji Al-Quran atau ngaji sunnah gitu, kayak gini. Sering kesurupan, di situ makanya saya, kenapa kok kalian bisa kayak gini gitu loh. Ternyata di usul-usul saya tanya environmentnya, lingkungannya kayak gimana. Kayak gini, ibu kosnya kayak gini. Oh ini ibu kos kamu ini yang kayak gini. Ibu kos kamu ini adalah dukun, karena dia ketahuan dari beberapa triknya. Dan juga pernah juga menduduki sengaja, yaitu secarik Al-Quran atau robekan dari Al-Quran didudukin. Ditanya, Bu kok itu didudukin? Gak apa-apa, ini buat obat bisul katanya. Lah ini dukun, Anda yakin ini dukun? Anda yakin ini dukun? Ya. Karena emang triknya seperti ini, pasti ada caranya untuk apa? Untuk menghinakan Al-Quran. Dan ternyata benar ketika Anda langsung ke kontrakan mereka, kos-kosan mereka, ketemu langsung dan ininya, emang ibu kosnya nggak mau ketemu, padahal di dalam.
Maksudnya setan-setannya itu udah mengabarkan kepadanya. Dan akhirnya ketemu dan disuguhin saya minuman, tapi saya nggak mau. Malah saya ruqyah tempat itu. Dan ibu itu ketakutan sampai pas udah ketemu masuk lagi dan nggak mau ketemu lagi. Ala kulli hal, cerita-cerita ini sebenarnya banyak. Bagaimana cara menghinakan Al-Quran sebagai persyaratan. Makanya orang-orang yang mau jadi dukun rata-rata mereka pasti anti Al-Quran. Kalaupun mereka menggunakan Al-Quran, mereka hinakan Al-Quran dengan cara mereka. Tanpa sepengetahuan kita kadang-kadang. Iya. Banyak cerita-cerita itu banyak. Ada seorang yang diustadkan di suatu kampung atau daerah dan jadi imam bahkan. Ternyata dia adalah dukun. Sangat-sangat dukun dan sangat menghinakan Al-Quran. Ya. Dan sangat menghinakan salat. Tapi kemudian taubat suatu ketika, karena mungkin ada kejadian-kejadian efek dari perdukunannya, akhirnya dia mengungkapkan dulunya kayak gimana. Supaya sebagai jadi ibrah mungkin. Ternyata selama jadi imam itu, nggak pernah sah salatnya. Kenapa? Di antara syarat supaya power saya makin kuat adalah, di syaratnya adalah, setiap waktu sholat itu harus punya hadas, harus berhadas, baik kencing, BAB dan seterusnya, dan jadilah imam dalam keadaan nggak boleh sah sholatnya. Selama bertahun-tahun, maka powernya makin tinggi. Dan ada juga dukun yang dulu dikenal sebagai ustadz. Bahkan orang-orang banyak menginfakkan harta mereka ke ustadz ini. Akhirnya taubat dari perdukunan dan menceritakan triknya. Bahwasanya saya dulu itu memang banyak yang mewakaf. Syarat dari pengobatan adalah wakaf Al-Quran. Bayangkan tuh. Syarat pengobatan, wakafin Al-Quran. Bukan saya yang beli. Kalian yang beli. Kalau yang berat, beli Al-Quran, wakafin ke sini. Nanti ngomongnya saya akan bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ternyata dia memiliki satu ruangan khusus perdukunan. Yang di situ segala jenis najis, bangkai ada di situ untuk ritualnya. Dan ketika digeledah, ternyata di situ mushaf-mushaf yang sudah banyak diwakafkan oleh banyak orang yang berobat, itu semua di situ dengan lepehan dari tinja dan seterusnya. Jadi bukan diwakafkan ke orang-orang, bukan. Tapi untuk dikoleksi dan untuk dinistakan di ruangan tersebut untuk menambah power perdukunannya. Makanya wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi apa yang dihembuskan oleh syaitan mereka lebih ikuti daripada Al-Quran, daripada kitabullah. Malah justru bertentangan, pasti kitab Allahnya yang mereka nistakan dan mereka lebih mengikuti mantra-mantra dari syaitan. Itu ya. Dengan adanya cerita-cerita ini, semoga antum enggak terinspirasi untuk jadi dukun ya Pak ya. Jangan, naudzubillah min dzalik. Ikutnya sedikit pun ikut jangan. Bahkan datang ke dukun aja 40 hari 40 malam tidak diterima sholatnya, tidak ada pahala sholatnya. Walaupun tetap sah secara fikih tapi tidak diterima secara pahala, nggak ada pahalanya. Taib, kemudian setelah diklaim bahwasanya inilah pedoman yang diamalkan oleh Nabi Sulaiman, dituturkan oleh Ibnu Abbas, sehingga orang-orang yang bodoh pun mengingkari Nabi Sulaiman. Orang-orang awam yang nggak ngerti ilmu akhirnya pun mengingkari Nabi Sulaiman, mencaci Nabi Sulaiman, dikafirkan Nabi Sulaiman, dianggap penyihir. Dan kemudian dikatakan oleh Ibnu Abbas, sedang para ulama mereka diam, sehingga orang-orang bodoh itu masih terus mencaci Sulaiman. Jadi orang-orang alimnya itu bukannya memberikan tabayun dan klarifikasi, mereka diam. Di kalangan Bani Israel gitu. Inilah jeleknya ketika fitnah itu terjadi dan tidak ada ulama yang menjelaskan. Sehingga apa? Orang-orang awam itu terombang-ambing dengan fitnah dan mereka terjerumus dalam kekufuran dengan seperti ini. Menuding Nabi Sulaiman macam-macam. Padahal harusnya ini orang-orang alimnya membela Nabi Sulaiman yang telah wafat. Ya itulah efeknya jemaah. Ya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Katsir, artinya setelah orang-orang Yahudi itu menolak kitab Allah yang berada di tangan mereka serta menyelisihi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan, yaitu apa yang diceritakan, diberitahukan, dan dibacakan oleh syaitan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Lah, maksudnya begini, ketika mereka tahu Nabi Muhammad di Madinah dan mereka diberikan Al-Quran, gitu kan? Harusnya mereka ikuti. Mereka nggak mau pakai Al-Quran. Malah mereka beranjak mengikuti mantra-mantra yang turun-menurun itu diwariskan oleh nenek moyang mereka, berasal dari mantra-mantra di zaman wafatnya Nabi Sulaiman. Paham nggak jemaah? Jadi ternyata
ilmu perdukunan dan sihir orang-orang Yahudi itu turun-temurun teruskan. Masih ada di zaman Nabi Muhammad SAW dan mungkin sampai sekarang. Makanya kalau kita ngelihat Illuminati, konspirasi teori, itu Illuminati ada sampai sekarang. Ada. Dan mereka pakai simbol-simbol. Dan sebenarnya simbol Zionisme seperti bintang David itu, kita nggak boleh mengimani bahwa saya itu bintang David, jemaah. Nggak maksud bintang Daud, Nabi Daud. Nggak boleh mengimani itu. Karena nggak ada riwayat khusus tentang bintang seperti itu. Itu hanya simbol yang mereka ada-adakan. Orang-orang Yahudi itu yang versi yang ingin menguasai Yahudi, yang versi sangat kufur itu, mereka itu kan pengen menguasai dunia dengan segala jenis yang bisa menyihir manusia. Dan diantaranya media. Ya. Kita memang tidak harus mengetahui konspirasi teori 12 bloodlines Illuminati misalnya yang seperti itu ya. Itu nggak harus kita tahu. Dan nggak usah kita tahu bahkan. Sebenarnya udah ada kunci di Al-Quran Sunnah. Ya. Ada beberapa orang itu yang memang pakar konspirasi teori. Maka kita katakan ya akhi antum jangan wasting time dengan itu. Ada beberapa orang sampai ada buku-bukunya. Buku-buku konspirasi teori. Sampai misalnya beberapa kantor berita dan media milik Yahudi itu disimbolkan mirip mata ini, mata itu, mata hurus dan seterusnya. Kemudian kantor-kantor berita yang singkat kayak CBC, CNN, kemudian ABC dan seterusnya itu nanti diutak-atik sehingga menjadi nomor 13. Itu ada dalam konspirasi teori itu sesuatu yang sangat populer. Tetapi kita kalau fokus di situ habis gitu loh waktunya untuk itu. Ya. Simbol-simbol di film-film, hindarilah film-film dengan ada simbol-simbol. Ya akhi, jangankan film-film yang ada simbol itu. Sinetron aja, Bajai Bajuri misalnya, nggak ada simbol itu pun kalau bisa jangan ditonton. Wasting time gitu loh. Mohon maaf. Mat Solar ya, afwan ya. Tapi kalau udah selesai ya sinetronnya. Artinya udah ada kunci di Al-Quran Sunnah. Kita nggak perlu memperdalam konspirasi teori. Karena konspirasi terbesar adalah konspirasi iblis. Itu selamanya sampai kita wafat pun masih ada. Gitu loh. Konspirasi Dajjal pada waktunya nanti. Konspirasi iblis sampai sekarang. Iya. Konspirasi iblis itu mencakup satu bumi jemaah. Satu bumi mencakup. Tanpa Yahudi pun iblis tetap bekerja dia. Dan antek-anteknya. Sekarang misalnya ketika kita ngelamun di kamar aja. Berkhayal, ngelamun. Ada nggak di situ titik konspirasi iblisnya? Ya ada juga. Membuat kita berkhayal, berangan-angan panjang. Ya itu konspirasi iblis. Dan ada nggak kunci di Al-Quran Sunnah? Ada. Zikir. Mulailah dari yang seperti itu. Kita itu nggak bakal bisa mengalahkan konspirasi Yahudi. Kecuali kita dari segi segmen kecil ini sudah bisa mengalahkan gitu loh. Yang terpenting bagaimana cara kita melawan setan. Untuk segmen kecil ini aja gitu loh. Begitu jemaah sekalian. Taib, jadi mereka lebih berpihak pada malah justru di kalangan ketika mereka mengingkari Al-Quran, malah banyak kemudian mereka mempelajari sihir dan mantra-mantra. Siapa yang menyantet Rasulullah SAW? Orang Yahudi. Labid bin Al-A'sam. Yahudi. Ini menunjukkan bahwa mereka itu juga memiliki sihir. Dan sebagian mungkin ulama mengatakan bahwa sihir Yahudi itu sihir yang paling paten gitu loh, yang paling berkualitas sihirnya gitu. Buruknya paling berkualitas gitu. Buruk tapi berkualitas. Dibandingkan sihir Dayak, Banten, Banyuwangi, Pandeglang dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena level Nabi Muhammad SAW bisa kena gitu loh. Ya kan? Kalau mungkin sihir Indonesia, mungkin ke ustadz tertentu nggak bisa kena Pak. Karena dijaga Allah ya. Tapi kalau level Nabi kok bisa itu Yahudi bisa kena. Dengan izin Allah SWT. Ya, tapi semua sihir dalam Al-Quran disebutkan وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Tidak akan mereka, para penyihir, memberikan madarat sedikit pun kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Maka berarti orang kalau kena sihir, itu yang harus pertama kali dia adukan kepadanya adalah kepada Allah. Karena ini nggak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan Allah bukan tidak tahu, tapi Allah izinkan ini terjadi supaya kita kembali ke Allah. Namun dengan itu jemaah,
Kita jangan bersikap itu apa-apa tuh sihir, apa-apa santet, apa-apa pelet. Enggak, jangan langsung ke situ gitu loh. Ada hal sedikit dikaitkan dengan jin, jangan dulu langsung ke situ. Pusing sedikit, kayaknya saya disantet nih. Enggak, antum enggak disantet. Antum bahlul aja, gitu aja. Iya, kayaknya anak saya ini autis, pasti ini ada yang iri sama saya. Bukan ada yang iri. Mungkin take care-nya kurang gitu lah, Pak ya. Perhatiannya kurang atau gimana, ada hal-hal lain. Utamakan dari awal itu jangan langsung dikaitkan dengan jin dulu. Walaupun mungkin ada, iya. Mungkin aja iya. Tapi jangan ke situ dulu deh. Kalau bisa ke medis dulu. Walaupun mungkin iya, ada campur tangan setan, iya mungkin iya. Kayak misalnya nih, pasangan suami istri bertengkar, berantem. Istri kok muda tapi rasa nenek-nenek. Terus kemudian wajahnya kadang-kadang tuh kesel gitu ngeliat-ngeliatnya. Suami langsung menghakimi, kayaknya kita ini lagi disantet nih kayaknya. Jangan langsung ke situ. Siapa tahu emang gara-gara kita sendiri gitu loh. Iya. Ada sebagian suami istri kayak gitu. Bahkan kemarin, misal mohon maaf, di kajian gak jauh dari sini, mungkin di Jatiwaringin atau dari mana. Setelah kajian, saya kan bahas tentang sihir ya. Ketika itu bahas tentang apa ya ketika itu? Tentang jin pokoknya. Ya. Kemudian ada bapak-bapak yang apa ya? Bapak usia mungkin 60-an ya. Itu kemudian secara private ngobrol sama saya. Beliau bilang, Ustadz saya ini ada masalah dengan salah satu tetangga gitu loh. Dia tuh berisik gini gitu ya, pokoknya zalim lah. Saya pernah berkali-kali ngomelin dia. Saya udah ngadukan ke RT. RT pun gak berani untuk melarang dia. Karena dia tetangganya punya usaha yang usaha itu mengganggu gitu loh. Nah, akhirnya saya mengancam dia, saya akan saya akan laporkan terkait gangguan Anda ini ke pemerintah pusat atau pemerintah daerah lah pokoknya gitu. Dan orang itu bencilah sama saya. Akhirnya kalau ketemu itu selalu buang muka dan benci sekali sama saya. Kata bapak ini udah ngaji bapak ini, Masya Allah. Begini Ustaz, saya itu kalau misalnya mau ke masjid di waktu zuhur, asar, kalau lewat rumah orang itu, selalu kesel hati saya, selalu gak enak hati saya, sehingga saya kadang-kadang malah balik ke rumah gak jadi sholat di masjid gara-gara harus lewat rumah dia, saking sebelnya sama dia. Apakah saya kena santet, Sat? Sebentar, kok gitu Pak, konklusi gak bisa langsung ke situ Pak. Ini murni kedongkolan, ya, murni mangkel, ini mangkel bukan sihir Pak. Tapi itu kan membuat saya tuh jauh dari Allah sehingga saya tuh nggak jadi sholat. Apakah jangan-jangan orang ini nyantet saya supaya saya jauh dari Allah? Nggak bisa kayak gitu. Ya. Lihat kan, ada beberapa orang yang hanya ada kesel sedikit langsung dikaitkan dengan sihir. Nggak bisa langsung ke sana. Toko panas sedikit, wah kayaknya ada yang nyihir toko saya ini supaya nggak laku. Bentar, dilihat. Ya AC-nya udah setahun nggak pernah direparasi, ya mungkin ini panas di sininya. Ya. Jadi jangan langsung ke sana Pak. Ya, jangan langsung ke sana. Selain itu kalau kita bermudah-mudah memvonis sesuatu itu sihir, santet dan misalnya, itu akan membuka ruang untuk suudzon. Kita akan mencari siapa pelakunya. Dan setan itu akan membantu kita untuk menuduh seseorang atau beberapa pihak. Yang masuk ke tubuh fulan ini belum tentu jin kiriman. Boleh jadi jin iseng atau jin, makanya bukan jin kiriman orang, bukan. Mungkin jin yang memang berkonspirasi supaya apa? Supaya Anda terhasut, oh ini santet, pelakunya fulan. Bener juga, kayak matching. Emang fulan tuh kok ketemu saya matanya tuh nyebelin. Kayaknya emang dia nih. Setannya di alamnya pun ketawa. Dasar bahlul, orang bukan fulan, orang emang inisiatif saya sendiri gitu kan kata setannya. Gitu, jadi hati-hati jemaah. Jangan ketika kita ruqyah, kesurupan, kemudian kita memvonis ini kiriman ini. Siapa yang ngirim kamu? Ada, nggak boleh kasih tahu gitu. Jangan terperdaya dengan kalimat ini yang seolah-olah setan tuh bermain sebenarnya. Ada, pokoknya nggak boleh tahu kata setannya. Siapa yang ngirim kamu? Nggak boleh tahu. Seolah-olah ada yang ngirim gitu loh. Padahal ini hanya pancingan dari setan supaya kita itu menganggap bahwa ini ada yang ngirim. Padahal ini punya pura-pura dari setan. Bisa jadi kayak gitu. Ada pokoknya. Mulai kan kita nebak-nebak. Pak Joko ya? Wah, nggak boleh. Ya,
Pak Andri ya? Bukan. Pak Jupri ya? Diam setannya. Kan Pak Jupri kan, kata antum. Dari mana kamu tahu itu? Ya, kata setannya gitu. Padahal Pak Jupri nggak tahu apa-apa, lagi mancing di pemancingan, nggak ngerti apa-apa. Dari mana kamu tahu itu? Oh, pantesan bener Pak Jupri nih, misalnya antum bilang gitu. Iya, emang dia kayaknya kalau saya lewat di tempat dia tuh kayak dia keselin. Oh iya, setannya belaga bahwasanya itu soalnya Pak Jupri. Hanya setan ini pengen apa? Namimah, adu domba. Iya, gitu. Itu bisa terjadi jemaah. Jadi hati-hati dalam memvonis sihir, terutama peruqyah. Kadang peruqyah itu bermudah-mudah untuk, oh ini ada sihir nih, ini kena santet ini jangan dulu, jangan langsung ke sana. Karena ketika kita vonis itu orang-orang akan penasaran siapa pelakunya Ustaz, gitu kan ya? Siapa pelakunya Ustaz? Sebentar saya cek dulu. Gimana cara ngeceknya? Pakai telepati gitu? Atau kuesioner gitu, satu-satu ditanya warga gitu? Atau nanya ke jinnya? Lah jinnya nggak bisa dipercaya. Gimana caranya? Jin nggak bisa dipercaya. Kalaupun dia membeberkan, belum tentu itu pelakunya. Nah itu bahaya di situ. Ya, saya pernah punya pengalaman dalam masalah ini. Ya, sampai saya bilang, tanya ke setannya, ini siapa yang ngirim kamu ini? Gak boleh tahu. Saya pancing. Yang ngirim ini bos kamu itu perempuan ya? Iya, kata dia. Bercadar nggak? Kok kamu tahu? Kata dia gitu. Iya. Ya, anak nggak percaya lah. Maksudnya anak pancing gini. Ketahuan di sini triknya jin ini apa? Yang ngirim kamu bercadar ya. Supaya apa? Supaya kita itu menuduh orang yang bercadar sehingga terarah ke fulanah yang bercadar yang padahal fulanah ini solehah mungkin gitu loh. Hati-hati bercakap-cakap dengan jin ini, kalau kita nggak tahu trik-trik dia, kita akan mudah percaya sama dia. Iya. Kayak dalam ruqyah itu kalau bisa jangan lakukan conversation. Investigasi jangan dari jinnya. Apalagi interview. Karena dia nggak lagi cari kerja, dia udah lagi kerja malah dia sedang. Ya begitu. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan mereka itu orang-orang Yahudi Bani Israel. Mereka malah justru menuruti apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Yang ketika itu Harut dan Marut memang kata sebagian dari ulama tafsir, Harut Marut ini adalah malaikat utusan Allah Azza wa Jalla yang memang Allah utus untuk memberi ujian siapa yang beriman, siapa yang tidak, dengan cara menawarkan siapa yang mau ikut dengan pengajaran sihir ini. Gitu, kata sebagian ulama. Dan sebelum diajar, wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sebelum diajarkan, sebelum mengajarkan, dua malaikat ini memberitahu kepada orang-orang, kalian jangan ikut kami. Ini kekufuran gitu. Tapi orang-orang ini sudah bertekad pengen belajar mantra-mantra itu karena luar biasa efeknya gitu kan. Ya, jadi turun temurun akhirnya diikuti. Dan fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka akhirnya mereka kemudian mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan suami dengan istrinya. Ini yang disebut sihir tafriq. Tapi waktunya sepertinya tidak mencukupi ya. Kita insya Allah akan lanjut pada pertemuan berikutnya, kita lanjut serpihan dari sebagian ayat di Al-Baqarah 102 ini karena nggak cukup waktunya. Insya Allah sihir tafriq, sihir perceraian itu nanti akan kita bacakan, nanti kita bahas pada bulan berikutnya insya Allah Ta'ala. Ada pertanyaan? Ibu-ibu, bapak-bapak ada pertanyaan silakan. Bapak ibu. Jangan banyak-banyak tapinya. Nggak ada? Ya alhamdulillah kalau gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Nabi Sulaiman dikatakan sebagai tukang sihir, Nabi Muhammad juga dijuluki seperti itu, Ustaz. Iya. Syair, kahin, majnun, itu julukan untuk Nabi Muhammad. Lalu apa sebabnya? Sebabnya gini, kalau beda sebabnya. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam itu memang karena konspirasi dari syaitan dari kalangan jin. Ya. Itu.
Tapi kalau misalnya Nabi Muhammad dijuluki itu konspirasi dari orang-orang Quraisy. Itu bedanya. Jadi Nabi Sulaiman dijuluki sebagai penyihir, difitnah seperti itu. Pertama bedanya yaitu kalau Nabi Sulaiman konspirasi jin dan orang-orang yang terhasut, gitu loh. Kalau Nabi Muhammad alaihissalam dikatakan penyihir, bedanya dengan Nabi Sulaiman tadi yaitu konspirasi orang-orangnya. Memang orangnya yang udah bahlul gitu loh, orang-orang yang berkonspirasi gitu loh untuk menyatakan inilah penyihir. Ya, Nabi Muhammad penyihir. Mengatakan Nabi Muhammad adalah penyihir. Perbedaan kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam disebut penyihir baru setelah wafatnya Nabi Sulaiman. Adapun Nabi Muhammad SAW dijuluki penyihir pas lagi hidupnya, bahkan di awal dakwahnya di periode Mekah, gitu loh ya. Kemudian perbedaan yang ketiga, Nabi Sulaiman itu dikatakan penyihir karena mukjizat yang sifatnya material, bisa diindrawikan gitu loh. Adapun Nabi Muhammad SAW dikatakan penyihir bukan dari mukjizat yang sifatnya material, tapi mukjizat yang sifatnya kebahasaan. Menyihir dengan bahasanya gitu loh, paham gak jemaah? Sihirnya dari segi pembahasaan, Kalau Nabi Sulaiman dituduhnya sihir dari segi apa? Mengadakan ini, bisa memberikan ini, bisa ini gitu loh. Bisa menguasai jin, bisa menguasai binatang, ya itu. Tudingannya seperti itu. Kalau Nabi Muhammad sihirnya dari segi kesusastraan. Dengan bahasa dia bisa membuat pengikutnya ikut gitu loh. Makanya keunggulan mukjizat Nabi Muhammad SAW itu yang paling pertama apa jemaah? Al-Quran. Al-Quran itu kekuatannya dibahasai luar biasa. Yang orang-orang Arab, baik kafir maupun muslimnya, mengakui. Makanya disitulah orang-orang Quraisy itu mereka mengatakan ini Muhammad kahin, penyihir. Tapi lebih dominan karena kalimatnya ini kok bisa seperti itu gitu loh. Nggak bisa kita lawan. Penyihir ini. Ya gitu. Ya. Yang kedua, dan sebab mereka dijuluki tukang sihir, ya tentu untuk menghasut orang-orang supaya kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Itu intinya. Yang kedua, apakah boleh mengamalkan amalan-amalan tertentu seperti bacaan Al-Quran tertentu yang dibaca sekian kali ditentukan oleh ustadznya agar laris dagangannya? Enggak boleh. Kayak gini mah. Penglaris dengan ayat tertentu, bacaan atau tulisan, Jangan ikutan yang kayak gini. Ya, kalau misalnya tawarin nih buat dagangan kamu, ya, pakai ayat ini taruh di meja. Ya. Taruh di meja. Ya, enggak usah pakai terjemahan, ya. Apa ayatnya? Enggak tahu apa. Inna a'tainakal kautsar, itu ayatnya. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu yang banyak, ya. Kalau misalnya maksudnya adalah tabarruk, mungkin sebagian dari ulama ada yang setuju. Tabarruk dengan adanya ayat gitu loh. Tapi sebagian ulama lainnya nggak setuju karena ini menyamakan jimat. Walaupun dengan ayat Al-Quran jangan. Ya kalau tulisan ya. Bacaan pun begitu karena kalau kita memang mau membaca Al-Quran dengan maksud tertentu itu perlu dalil khusus akan fadilah ayat tersebut untuk kasus tertentu. Misal, supaya dapat jodoh, baca apa saat? Ya baca CV lah. Ya kan? Kurikulum vitae baca lah itu. Gitu kan? Dapat jodoh insya Allah. Gitu kan? Enggak, maksudnya baca ayat apa? Nah di sini, enggak ada ayat khusus supaya lancar jodohnya. Yang ada antum doa dan ikhtiar. Kan gitu? Ya. Saya jualan pempek, Ustaz, ada nggak ayat yang bisa membuat pempek ini tidak laris? Kapal selam saya laris terus misalnya. Gimana caranya? Caranya doa dan ikhtiar. Ya tapi saya pengen dari ayat, Ustaz. Nggak ada ayat mengkhususkan itu. Barang siapa yang mengatakan ada ayat yang khusus untuk mengelaris dagangan, dia harus membuktikan dengan dalil. Kalau membuktikan dengan kenyataan, ya bisa aja syaitan itu mengada-ngadakan itu. Tapi harus bukti dalilnya apa. Baik dalil perkataan Nabi SAW atau perbuatan Nabi SAW. Seandainya ada ayat yang magnificent sebagai penglaris, tentu para sahabat pasti akan berbondong-bondong di Madinah.
Apalagi para sahabat yang baru hijrah ke Madinah, mereka membutuhkan uang, mereka dagang di pasar Madinah, pasti akan minta itu. Ya Rasulullah, ada dong ayat apa gitu yang bisa kita bawa atau bisa kita baca supaya cepat larisnya. Ya nggak ada, alhamdulillah. Bab ini nggak ada gitu. Ya, yang ada adalah yaitu doa ikhtiar dengan ketakwaan. Begitu. Ya. Jadi bacaan sekian kali di waktu tertentu itu butuh dalil. Karena ini berarti mengkhususkan, ya, mengkhususkan bacaan untuk faedah khusus. Kalau bab ini dibolehkan mengkhususkan tanpa dalil, semua ustadz punya pendapat masing-masing nanti jadinya. Repot jadinya, syariat ini jadi berubah-ubah dan variatif. Jadi hal seperti ini tidak ada dalam Islam. Kalau mau laris dagangannya, berdoalah minta sama Allah dan ikhtiar yang halal dengan syariat, ya gitu. Baik. Oke, kita lanjut ke kok nggak bergerak-gerak jamnya apa gimana? Bener emang nggak bergerak-gerak, kalau gerak jatuh dia. Ya. Baik, kita lanjut insyaallah ke Sunan Nasa'i. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.